Selanjutnya, kalian akan belajar mengenai perhitungan modul 4, yaitu ruang iklim dan beban kerja mental. Pada modul 4 ini, kalian akan belajar 3 perhitungan, yaitu ada perhitungan uji T, uji F, dan yang terakhir yaitu ada WWL menggunakan metode NASA TLX. Nantinya data yang digunakan itu berasal dari perwakilan kelompok yang mengambil data di ruang iklim, di mana perwakilan kelompok tersebut diberikan beberapa perlakuan dengan 3 aspek, di mana aspek tersebut ada pencahayaan, yang kedua ada kebisingan, dan yang terakhir yaitu ada temperatur. Di ruang iklim nantinya kalian akan diberikan soal psikotes, yaitu berupa soal Pauli, yang dimana teman-teman harus mengerjakan soal tersebut dengan beberapa perlakuan yang telah disediakan asisten. Untuk angka 129 didapatkan dari jumlah hasil benda dari teman-teman mengerjakan soal Pauli dalam waktu pengambilan data pada modul 4. Langsung saja masuk pada perhitungan pertama, yaitu uji T. Uji T sendiri yaitu berfungsi untuk mengetahui apakah dari ketiga aspek, yaitu pencahayaan, kebisingan, dan temperatur, berpengaruh secara signifikan terhadap ketelitian operator atau tidak. Untuk melakukan pengolahan langkah pertama yaitu melakukan pengelompokan aspek, di mana terdapat 3 aspek, yaitu pencahayaan dengan 20 lux dan 100 lux. Yang kedua yaitu ada kebisingan 70 desibel dan 100 desibel. Dan yang ketiga yaitu ada temperatur dengan 24 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu pencahayaan 20 lux, di mana pada tabel ketelitian ini pencahayaan 20 lux terdapat pada kolom C dan juga pada kolom D. Langsung saja kita kelompokkan, yaitu kita klik CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan. Oke. Nah, nanti datanya itu belum selesai ya teman-teman, makanya kita perlu mengelompokkan lagi, yaitu pencahayaan yang kedua, yaitu CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan pada baris di bawahnya. Maka sudah selesai. Kita lanjut pada pencahayaan 100 lux, di mana terletak pada kolom E dan juga terletak pada kolom F. Kita kopikan, yaitu CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan pada kolom di sini. Oke, selanjutnya kita kopikan lagi pada cahaya yang kedua atau cahaya 100 lux yang kedua dengan CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Oke. Selanjutnya yaitu mengelompokkan pada aspek kebisingan. Nah, untuk aspek kebisingan ada 2 macam, yaitu ada 70 desibel dan 100 desibel. Di mana pada 70 desibel berada pada kolom C dan juga pada kolom E. Langsung saja kita kopikan teman-teman dengan klik CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan pada kebisingan dengan 70 desibel. Kemudian kita copy lagi yang 70 desibel pada kolom E. Kita CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita pastekan di bawahnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengisi kebisingan dengan 100 desibel yang terletak pada kolom D dan juga kolom F. Oke, kita akan CTRL Shift panah bawah. Kemudian kita akan pastekan pada kebisingan 100 desibel. Oke, selanjutnya kita kopikan lagi. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Oke, sudah semua ya teman-teman.
Langkah selanjutnya kita akan mengisi pada temperatur. Yang terakhir yaitu ada pengelompokan pada temperatur. Perlu kita ingat teman-teman, untuk pengelompokan temperatur berbeda dengan pengelompokan pencahayaan dan kebisingan. Karena untuk temperatur terdapat 24 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Untuk 24 derajat Celcius itu berada pada baris 7 hingga pada baris ke-71. Jadi tidak bisa kalian CTRL Shift panah bawah, karena kalau kalian melakukan itu nantinya akan sampai pada baris ke-76. Kita harus mengkopinya secara manual seperti ini hingga baris ke-41. Setelah itu kita CTRL copy, kemudian kita pastekan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita kopikan pada kolom sebelahnya, yaitu baris 7 hingga 41. Seperti ini. Nantinya kita akan kopikan semuanya hingga pada kolom F. Seperti ini. Kemudian kita kopikan lagi. Oke, yang terakhir ini terdapat pada kolom F. Kita akan pastekan pada baris di bawahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk temperatur pada 30 derajat Celcius sama seperti 24 derajat Celcius, kalian hanya perlu mengcopy pada baris ke-42 hingga baris ke-76 dari kolom C hingga kolom F. Karena tadi saya sudah mengopikan, jadi hanya perlu diperlihatkan saja. Setelah melakukan pengelompokan, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis menggunakan software SPSS. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk pada variable view, kemudian kita beri nama yaitu pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux. Kemudian kita enter. Pada baris kedua kita beri nama pencahayaan 100 lux. Kenapa kita menuliskan pencahayaan 20 lux dan 100 lux? Karena nantinya kita akan mengolah data dari aspek pencahayaan terlebih dahulu. Kemudian pada desimal kita ubah menjadi 0. Kenapa? Karena data kita merupakan bilangan bulat. Kemudian pada measure kita klik scale. Kenapa? Karena data kita merupakan data angka dan dapat dihitung. Kemudian kita kembali lagi kepada data view. Kemudian copy data pencahayaan 20 lux dan 100 lux pada Excel. Kemudian kita pastekan kepada SPSS. Seperti ini. Oke, untuk melakukan analisis kita klik analyze, kemudian kita klik convergence, kemudian pilih pada per sample t-test. Kenapa? Karena kita akan menghitung satu grup dalam dua variabel, di mana grup tersebut adalah pencahayaan dan variabelnya yaitu ada pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux. Kemudian pindahkan pencahayaan 20 lux kepada variabel 1, kemudian pencahayaan 100 lux kepada variabel 2. Langkah selanjutnya yaitu kita klik option, kemudian kita pastikan bahwa confidence intervalnya adalah 95% dan missing value-nya yaitu bagian atas atau close case analysis by analysis. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nantinya akan terdapat 3 output, yaitu per sample statistik, yang kedua ada per sample correlation, dan yang ketiga ada per sample t-test.
Yang pertama yaitu per sampel statistik. Untuk menunjukkan ringkasan hasil statistik, bisa kalian lihat bahwa rata-rata pada pencahayaan 20 lux adalah 222,57 dan pencahayaan 100 lux yaitu 228,42. Kemudian pada output kedua yaitu per sample correlation. Nah, pada output ini bisa kita lihat besarnya nilai korelasi dan signifikansi. Untuk pencahayaan sendiri menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,139 dan signifikansi yaitu 0,101. Kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yaitu 0,05 yang artinya tidak ada dan tidak terdapat hubungan. Kemudian kita masuk pada output ketiga, kita klik kiri 2 kali, kemudian kita klik pivot dan pilih pada transrow and columns. Kenapa kita mengubahnya? Karena agar outputnya itu lebih ringkas ya teman-teman. Oke, kemudian setelah kita ubah, dapat kita copy, kemudian pastekan pada analisis pencahayaan. Oke. Langkah selanjutnya kita dapat menganalisis dari output tersebut. Namun sebelumnya ini terdapat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana pada hipotesis 0 yang berbunyi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux terhadap ketelitian operator. Kemudian pada hipotesis 1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux terhadap ketelitian dari operator. Kemudian kita akan memberi warna pada bawah ini dengan warna kuning. Kemudian melakukan analisis. Analisisnya yaitu berdasarkan hasil uji T untuk kedua perlakuan pencahayaan berbeda yaitu pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux. Terdapat bahwa nilai alfa 0,025 dan nilai p-value yaitu 0,479, maka nilai p-value lebih besar dibandingkan dengan alfa sehingga H0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pencahayaan 20 lux dengan pencahayaan 100 lux terhadap ketelitian dari operator. Oke, setelah itu kita dapat melakukan analisis kepada data kebisingan. Langkahnya masih sama teman-teman seperti pencahayaan. Kalian hanya perlu masuk pada software SPSS kemudian melakukan analisis dan langkah-langkah seperti tadi. Kemudian setelah terdapat output 3 kita langsung saja tampilkan datanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita melakukan analisis kepada temperatur. Langkahnya juga masih sama. Kita klik pada software SPSS. Langkah-langkahnya masih sama. Kemudian kita copy dan pastekan pada Excel. Untuk analisisnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah melakukan pengambilan data, praktikan akan diminta untuk melakukan uji F, di mana uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Langkah pertama yang akan kita lakukan pada pengolahan data kali ini yaitu data yang telah kalian dapatkan dari praktikum bisa dipisahkan menjadi 3 bagian. Dapat dilihat di sini ada 3 bagian yaitu ada pencahayaan, kebisingan, dan temperatur. Kemudian dibagi menjadi 2 yaitu ada pencahayaan 20 lux dan pencahayaan 100 lux. Kemudian untuk kebisingan dibagi menjadi 2 yaitu kebisingan 70 desibel dan kebisingan 100 desibel. Kemudian untuk temperatur dibagi menjadi 2 yaitu ada temperatur 24 derajat Celcius dan temperatur 30 derajat Celcius. Pemisahan di sini didapat dari jumlah data dan urutan kolomnya itu berdasarkan dari masing-masing permisalan pada tabel data ketelitian di sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian
Untuk pencahayaan 20 lux dan 100 lux, kita akan melakukan permisalan. Untuk pencahayaan 20 lux, kita akan misalkan dengan angka 1. Kemudian untuk pencahayaan 100 lux, kita akan memisalkannya dengan angka 2. Kemudian begitupun untuk kebisingan dan juga temperatur. Untuk kebisingan 70 desibel, kita akan misalkan dengan angka 1. Kemudian untuk kebisingan 100 desibel, kita akan isi permisalannya dengan angka 2. Kemudian untuk temperatur 24 derajat Celcius, kita akan isikan dengan permisalan 1. Dan untuk temperatur 30 derajat Celcius, kita akan isi dengan permisalan 2. Oke, setelah membuat permisalan, kita akan melanjutkan ke tabel data ketelitian. Di sini kita sudah mendapatkan data permisalan, yaitu 20 lux dengan angka 1, yang artinya pada kolom C dan D, yaitu 20 lux, itu artinya dimisalkan dengan angka 1, di mana untuk kolom C dan D ini datanya berjumlah 132 data. Untuk memudahkannya, teman-teman bisa memberikan penomoran dari 1 hingga paling bawah ya teman-teman untuk memudahkannya. Kemudian teman-teman dapat menjumlahkan secara manual, karena tadi jumlah data pada kolom C dan D pada pencahayaan 20 lux yaitu 132 data, maka untuk pencahayaan 20 lux kita isi sebanyak 132 data dengan angka 1. Kita akan drag ke bawah hingga ke bagian 132. Kemudian untuk pencahayaan 100 lux terdapat pada kolom E dan F. Dengan jumlah data yang sama yaitu 132 data. Kemudian kita isikan pada baris selanjutnya pada nomor 133 dengan angka 2 sebanyak 132 kali. Kemudian untuk kebisingan dan temperatur caranya juga sama. Pada tabel ketelitian ternyata untuk kebisingan dibagi menjadi 4 bagian. Di sini ada kebisingan 70 desibel, 100 desibel. Kemudian ada kebisingan 70 desibel lagi dan 100 desibel lagi. Jadi untuk permisalan yang pertama yaitu 70 desibel pada kolom C, kita akan mengisinya sebanyak 66 kali. Kita misalkan dengan angka 1 sebanyak 66 kali. Kemudian kita akan beralih ke tabel sebelahnya yaitu 100 desibel, kita isi juga sebanyak 106. Kita isikan sebanyak 66 kali dengan angka 2. Oke, begitu juga untuk 70 desibel yang di sebelahnya dan 100 desibel yang di sebelahnya juga diisikan sama seperti sebelumnya. Jadi di sini teman-teman mengisikan tabelnya sebanyak 4 kali untuk kebisingan. Kita percepat saja. Berikutnya kita akan melanjutkan ke bagian temperatur. Di sini kita menggunakan dua temperatur yaitu 24 derajat Celcius dan juga 30 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat untuk kolom 24 derajat Celcius terdapat 33 data. Begitu juga untuk kolom yang bagian 30 derajat Celcius. Permisalannya sama seperti kebisingan, teman-teman
memisalkannya secara selang-seling ya. Jadi yang pertama kita akan memasukkan permisalan yang pertama sebanyak 33 kali. Kemudian untuk permisalan kedua yaitu 33 kali juga hingga ke permisalan yang terakhir. Jadi teman-teman di sini melakukan 8 kali pengisian. Untuk mempercepat kita akan langsung saja. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengisikan sebanyak 8 kali. Yang pertama yaitu permisalan 1, kemudian permisalan 2, kemudian diulangi lagi permisalan 1 hingga 8 kali. Seperti itu, kita cek semuanya apakah sudah benar untuk permisalannya. Oke, sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam kolom ketelitian. Untuk kolom yang pertama, bagian ketelitian kita kopikan dulu pada kolom C dari bagian 70 desibel hingga paling bawah. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke bagian kolom ketelitian. Oke, begitu juga untuk kolom bagian D, E, dan juga F ya teman-teman. Bisa diinputkan satu persatu. Kita langsung saja. Oke, semuanya sudah terinput ya teman-teman. Bisa dicek terlebih dahulu. Oke, setelah terinput semua untuk nilai permisalannya, kita akan melanjutkan ke tahap pengolahan atau analisis menggunakan software SPSS. Kita buka dulu untuk software SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke bagian cheat variable view. Kita isikan bagian name dengan variabel-variabel yang sudah kita inputkan tadi. Untuk variabel yang pertama yaitu ada pencahayaan. Kemudian yang kedua yaitu ada kebisingan. Yang ketiga ada temperatur. Dan yang terakhir yaitu ada ketelitian underscore operator. Perlu diingat ya teman-teman, untuk software SPSS ini tidak dapat membaca spasi, jadi kalian bisa menggunakan tanda underscore. Kemudian kita akan berfokus pada bagian measure-nya. Untuk variabel pencahayaan, kebisingan, dan temperatur, untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal semua. Kemudian untuk ketelitian operator kita akan mengubah ke scale. Kemudian untuk bagian desimalnya kita ubah menjadi 0 semuanya. Karena kita tidak menginginkan ada angka berapapun setelah koma ya teman-teman, jadi kita nolkan semua. Kemudian kita klik titik 3 pada bagian values pencahayaan. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk pop up value labels. Di sini fungsinya untuk kita bisa memasukkan permisalan-permisalan yang sudah kita buat tadi supaya software SPSS ini bisa membaca permisalan yang telah dibuat, seperti itu. Untuk bagian value-nya kita isi dengan angka permisalannya, yaitu untuk pencahayaan yaitu ada angka 1, dengan labelnya yaitu ada pencahayaan. Pencahayaan underscore 20 lux. Kemudian kita klik add. Kemudian untuk permisalan yang kedua yaitu ada pencahayaan underscore 100 lux. Oke, sudah terinput untuk permisalan pencahayaannya. Kemudian kita klik OK.
Kemudian begitu pun untuk kebisingan dan temperatur kita juga akan menginputkan permisalannya ke dalam software SPSS. Kita klik OK. Kemudian untuk temperatur juga kita masukkan permisalannya. Oke, sudah kita masukkan semua permisalannya ya teman-teman. Untuk bagian ketelitian operator kita tidak perlu mengubah bagian values-nya karena di sini kita tidak melakukan permisalan pada variabel tersebut. Setelah ini kita akan masuk ke bagian data view. Oke, bisa terlihat ya teman-teman, untuk bagian atasnya sudah berubah sesuai dengan variabel yang sudah kita inputkan. Kemudian kita akan copy data dari Excel dan kita pastekan ke software SPSS untuk pengolahan datanya. Kita copy. Kita Ctrl Shift panah bawah untuk memudahkannya, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Oke, sudah terinput ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki kasus seperti ini, apabila diinputkan masih berbentuk angka, bisa dirubah dengan klik bagian value labels untuk merubahnya menjadi kalimat seperti ini. Kemudian kita akan langsung untuk menganalisis dengan cara klik analyze. Kemudian kita klik bagian general linear model. Kemudian kita pilih bagian univariate. Alasannya di sini karena kita hanya memiliki satu variabel, yaitu ketelitian operator. Kemudian di sini terdapat beberapa kolom, namun di sini kita hanya menggunakan bagian dependent variable dan juga fixed factor ya teman-teman. Kemudian untuk bagian dependent variable kita akan masukkan bagian ketelitian operator. Kemudian bagian fixed factor kita akan masukkan pencahayaan, kebisingan, dan temperatur. Dengan cara kita klik bagian pencahayaan, kemudian kita klik tombol kontrol, kemudian kita klik bagian kebisingan dan juga temperatur, maka otomatis akan terseleksi semuanya. Kemudian kita klik tanda panah untuk memasukkannya. Oke. Lalu kita akan pilih option. Di sini kita bisa ngecek untuk bagian signifikan levelnya yaitu 0,05 dan confidence intervalnya yaitu 95%. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, bisa terlihat ya teman-teman, di sini ada dua output dari univariate analysis of variance. Tapi di sini kita hanya menggunakan output yang kedua yaitu test of between subject effect. Karena di sini kita hanya fokus ke bagian sig-nya saja. Oke, kita akan kopikan. Lalu kita paste ke bagian Excel. Oke, di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah semua variabelnya masuk. Yang pertama yaitu ada pencahayaan, berikutnya ada kebisingan, berikutnya ada temperatur, kemudian ada pencahayaan dan kebisingan, ada pencahayaan dan temperatur, kebisingan dan temperatur, dan yang terakhir yaitu ada pencahayaan, kebisingan, dan temperatur. Kemudian kita pastikan untuk semua variabel ini sig-nya masih terisi atau sudah terisi. Namun apabila teman-teman mendapati kasus bagian sig-nya itu 0, maka teman-teman bisa mengulangi langkahnya karena mungkin ada data yang belum terinputkan seperti itu. Oke, kita akan memberi tanda di bagian variabel tadi dengan warna kuning. Di sini untuk memudahkannya dalam pembacaan ya teman-teman.
Kemudian kita akan langsung menuju ke analisis. Yang pertama yaitu karena di sini ada variabel pencahayaan, jadi kita akan melakukan analisis pencahayaan terhadap ketelitian. Sebelum itu kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu. Di sini ada 0 yaitu berbunyi tidak terdapat pengaruh secara signifikan perlakuan pencahayaan terhadap ketelitian operator. Kemudian untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh signifikan perlakuan pencahayaan terhadap ketelitian operator. Oke, kemudian kita akan melakukan analisis. Oke, berdasarkan pengolahan data pengaruh pencahayaan terhadap ketelitian, didapatkan nilai p-value sebesar 0,321. Ini ya teman-teman, 0,321. Dengan nilai alfa sebesar 0,05, maka untuk p-value-nya lebih dari alfa, sehingga H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan perlakuan pencahayaan terhadap ketelitian operator. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu analisis kebisingan terhadap ketelitian. Untuk hipotesisnya masih sama, jadi kita akan langsung ke analisisnya. Berdasarkan pengolahan data pengaruh kebisingan, terdapat kebisingan terhadap ketelitian didapatkan nilai p-value sebesar 0,025. Bisa terlihat ya teman-teman ini, 0,025. Dengan nilai alfa sebesar 0,05, maka p-value kurang dari alfa, sehingga H0 tidak diterima, yang artinya H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh secara signifikan perlakuan kebisingan terhadap ketelitian operator. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menganalisis sendiri untuk temperatur terhadap ketelitian operator, kemudian pencahayaan dan kebisingan terhadap tingkat ketelitian operator, hingga analisis pencahayaan, kebisingan, dan temperatur terhadap ketelitian operator. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja untuk uji F. Kemudian akan ada pengujian selanjutnya yaitu NASA TLX yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya Aditya Panji akan melanjutkan video terkait pengolahan data NASA TLX pada modul 4 ruang iklim dan beban kerja mental. Oke, setelah dilakukan pengambilan data nanti akan didapatkan berupa data seperti pada Excel ini teman-teman, pembobotan indikator, ada kolom nomor, nama, usia, jenis kelamin, kemudian 6 indikator tally yang masing-masing sudah ada penjelasannya di sini. Silahkan bisa dibaca seperti pada modul juga sudah ada. Kemudian juga ada total tally. Nah, di sini ada 6 kategori atau indikator yang diisi dengan angka 0 sampai dengan 5. Untuk urutan daripada pembobotan ini itu disesuaikan dengan apa yang dirasakan seorang pekerja pada saat melakukan sebuah pekerjaan. Semisal di sini dimulai dari angka 0, kemudian angka 1 sampai 5, dan itu untuk semakin tinggi itu berarti indikator tersebut memiliki dampak atau memiliki faktor yang tinggi pada saat bekerja. Semisal di sini KM diisi 5 oleh Bayu Ahmad, berarti KM memiliki pengaruh yang tinggi pada saat melakukan pekerjaan. Seperti itu. Kemudian ada total tally itu 15 jumlah dari ke 6 indikator. Kemudian di sini juga ada pemberian rating. Pemberian rating ini disesuaikan dengan pembobotan teman-teman. Pembobotan daripada tally sendiri. Semisal di sini bobot tertinggi pada KM, kemudian rating tertinggi di sini juga harus pada KM. Seperti pada layar ini, KM di sini yang paling tinggi. Kemudian di sini juga diberikan rating setinggi 70 untuk KM atau kebutuhan mental.
Kemudian diurutkan sesuai dengan urutan pada pembobotan seperti itu. Kemudian di sini juga ada penjelasan terkait 6 metode NASA atau indikator NASA TLX bisa dibaca dan dipahami seperti pada modul juga. Nah, di sini untuk pengolahan datanya kita mulai dengan perhitungan untuk WWL pada KM. Untuk mendapatkan nilai WWL pada KM, caranya yaitu eh, sama dengan kemudian KM atau rating KM dikalikan dengan bobot KM. Dan kita langsung aja tarik ke samping dan ke bawah. Kemudian untuk mendapatkan nilai totalnya kita pakai rumus sum. Lalu kita seleksi bagian yang akan kita jumlahkan. Kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, untuk kolom average of WWL kita bisa hitung dengan cara sama dengan kemudian total WWL tadi kita bagi dengan total tally sebanyak 15. Kita enter, kemudian kita tarik seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk kolom terakhir yaitu kolom kategori kerja, di sini kita akan mengkategorikan berdasarkan rata-rata WWL apakah pekerjaan tersebut termasuk pada kategori rendah, kategori sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Kita akan menggunakan rumus if. Kemudian kita pilih pada kolom average of WWL, koma, kurang dari 34, maka akan termasuk pada kategori rendah. Rumus if lagi, apabila kurang dari 57 maka akan masuk pada kategori sedang. Rumus if lagi, apabila kurang dari 80 maka akan termasuk pada kategori tinggi. Dan sisanya maka akan termasuk pada kategori sangat tinggi. Kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali, lalu klik enter. Nah, di sini untuk Bayu Ahmad untuk nomor 1 termasuk pada kategori kerja sedang dengan bobot average 55. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk kategori kerja apakah termasuk pada kategori rendah ataupun juga sampai dengan kategori sangat tinggi. Oke, mungkin itu untuk pengolahan data pada NASA TLX. Sekian dari kami modul 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.